Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubaid bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nabi Soleh diutus ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Seperti kaum Ad, ternyata bangsa Samud menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Allah mengutus Nabi Soleh ke tengah-tengah mereka. Nabi Soleh berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Namun kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Mereka bahkan mendustakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan. Maka tanpa putus asa, dengan sabar dan telaten, ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Nabi Soleh dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat. Jika Nabi Soleh giat melaksanakan dakwah, kaum Samud juga giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Soleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari, kaum Samud menemui Nabi Soleh. "Wahai Nabi Soleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau adalah seorang pembohong." Begitulah kata kaum Samud. Menghadapi tuntutan demikian, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat padanya. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Pada suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu pun mengikuti Nabi Soleh. Bukan karena mempercayai Nabi Soleh, melainkan berharap agar Nabi Soleh tak bisa mengeluarkan mukjizat. Dengan demikian, mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Soleh. Tetapi betapa terkejutnya orang-orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor onta betina yang bagus rupanya. Onta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat onta sebagus itu. Kantung susunya penuh dengan susu. Nabi Soleh berpesan kepada umatnya, "Inilah onta mukjizat dari Tuhanku. Onta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Onta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Onta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini onta ini meminum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Sebaliknya, besok para penduduk boleh mengambil air sumur dan si onta tidak minum air itu sedikit pun jua." Kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pula, onta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memeras susu onta itu bergantian. Sejak munculnya onta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya, sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh alaihissalam. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Soleh. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara.
Siapa yang berani membunuh onta Nabi Soleh, maka mereka akan dapat hadiah berupa gadis cantik. Tersebutlah dua orang pemuda nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Sungguh mesum niat ini. Demikianlah ketika onta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah. Anak panah itu tepat mengenai kaki onta. Onta itu berlari kesakitan, namun seorang lagi yang sudah siap dengan golok di tangan segera menghabisi onta itu. Mereka berhasil membunuh onta dan otomatis memperoleh hadiah perempuan cantik. Setelah onta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan beraninya menantang Nabi Soleh. "Hai Soleh, onta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami." Kemudian Nabi Soleh berkata, "Kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu." Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengejek Nabi Soleh. Mereka menganggap Nabi Soleh hanya membual belaka. Belum sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Soleh dan berkata, "Hai Soleh, kenapa tidak kau percepat datangnya siksa itu pada kami?" Kemudian Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa, bukannya kebaikan? Kenapa kamu tidak minta ampunan kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun." Diam-diam orang-orang kafir itu merasa takut. Bukankah ucapan Nabi Soleh selalu terbukti kenyataannya? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat gelap. Mereka bermaksud membunuh Nabi Soleh agar siksa itu tak jadi diturunkan. Sungguh keji dan busuk rencana mereka. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Soleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya saja yang terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta dan hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka. Wallahu a'lam.